Mykhailo Mudryk baru saja melakukan debutnya di Premier League ketika Chelsea bersua Liverpool di Stadion Anfield. Sebagai pemain pengganti, ia begitu menarik perhatian ketika berlari kencang dan mendapatkan tackle selamat datang dari bek veteran Liverpool James Milner. Mudryk seperti menunjukkan bahwa ia adalah game changer yang memiliki atribut skill dan speed di atas rata-rata. Gary Neville bahkan setelah laga usai sampai nge-tweet, "Melihat Mudryk selama 10 menit, saya tidak ingin bermain melawannya." Memang sengeri apa sih skill dan speed dari seorang Mudryk ini sehingga Chelsea bersedia meminangnya dengan begitu mahal? Let's go kita bahas. Mykhailo Petrovich Mudryk baru saja didatangkan Chelsea pada bursa transfer musim dingin ini dengan mahar yang sangat fantastis, yakni 70 juta euro plus 30 juta euro add-ons. Kebijakan transfer Chelsea di bawah kepemilikan baru memang banyak yang mempertanyakan. Ada yang bilang ceroboh, tanpa tujuan yang jelas dan sebagainya. Namun untuk transfer Mudryk, anggapan seperti itu bisa saja keliru, karena Mudryk adalah pemain yang telah cukup lama dipantau pemandu bakat Chelsea maupun Arsenal. Arsenal yang terkenal cukup pelit dalam bursa transfer, bahkan memberikan tawaran sampai 3 kali untuk menggoda Mudryk agar bergabung dengan skuadnya. Namun pada akhirnya, Mudryk memilih Chelsea sebagai pelabuhan karir selanjutnya. Saat itu Mudryk adalah aset yang sangat berharga untuk klubnya Shakhtar Donetsk. Ia menjadi andalan klub dengan mencetak 7 gol dan 7 assist dari 13 pertandingan pada musim ini. Di fase grup UCL ia juga sudah mencetak 3 gol dari 6 laga. Di usia yang baru menginjak 21 tahun, ia telah menunjukkan bakat dan potensi yang luar biasa. Sebagai penyerang yang bisa banyak posisi, ia memiliki atribut speed kencang dan dribble yang mumpuni. Visinya juga cukup bagus. Orang-orang di Ukraina sampai melabeli ia sebagai the next Kakak. Dan dengan 35 menit yang ia mainkan di debutnya bersama Chelsea, sudah bisa menyembuhkan kerinduan fans Chelsea akan mantan bintangnya yang sudah pergi, Eden Hazard. Mantan pelatihnya di Shakhtar yang kini menahkodai Brighton, yakni Roberto De Zerbi, juga pernah memberikan pendapatnya secara pribadi kepada Mudryk. Ia bilang, "Saya pikir Mudryk bisa memenangkan Ballon d'Or di masa depan. Sungguh, saya tahu nilai Mudryk. Dia berpotensi memenangkan Ballon d'Or." I think Mudryk can win the Ballon d'Or, no? In the future. Really? Orang-orang berpikir mungkin tidak fair jika kita menilai kualitas Mudryk hanya dari 35 menit bertanding. Namun cara ia beradaptasi ke permainan Chelsea dan Liga Inggris, juga statistik 3 gol dari 6 laga di UCL musim ini adalah data yang tak terbantahkan. Dalam beberapa tahun mendatang, Mudryk adalah pemain yang layak diperhitungkan. Sebagai inverted winger, first touch-nya terlihat cukup bagus, dribblenya mulus, dan saat 1 lawan 1, ia juga cukup lincah. Mungkin hanya finishingnya saja yang masih perlu perbaikan. Tapi di pertandingan kemarin melawan Liverpool, operan-operannya lumayan ganas dan sempat merepotkan pertahanan yang digawangi Konate dan kawan-kawan. Menurut data dari Squawka, Mudryk juga menjadi pemain yang paling banyak membuat giringan sukses dalam laga itu, yakni sebanyak 2 kali. Dalam 35 menit bermain, ia juga berhasil memecahkan rekor sebagai pemain tercepat Liga Inggris musim ini dengan kecepatan 36,63 km per jam, mengungguli penyerang Everton Anthony Gordon dan lordnya Liverpool Andy Nunes. Tapi yang paling penting dan perlu diwaspadai dari seorang Mudryk adalah
work rate-nya yang sangat besar. Walau ia punya skill dan speed, ia masih punya ambisi. Ia kerap kali terlihat latihan sendiri dan pulang latihan paling akhir. Jadi layak untuk dinanti, akan seperti apa karirnya di Chelsea dalam beberapa tahun mendatang.